bangsa-bangsa lain di dunia banyak yang Islam disebarkan di tengah-tengah mereka melalui perang. Indonesia tidak, tapi melalui budaya dan tradisi. Mayoritas bangsa kita dulu beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, dan ada yang penganut animisme. Animisme itu tidak beragama tapi percaya kepada makhluk halus dan sihir, seperti orang-orang suku anak dalam di Sumatera atau orang Dayak di Kalimantan, penganut ajaran kehalifan. Nah, bangsa kita dengan ragam kepercayaan seperti itu, mungkin karena daerah tempat tinggal bangsa kita ini subur, produksi makanan luar biasa melimpah, maka bangsa kita ini senang makan. Betul, senang makan ya. Karena senang makan, bangsa kita ini senang bikin acara-acara makan-makan. Ini bangsa kita, istrinya hamil dapat 4 bulan makan, dapat 7 bulan makan lagi. Nanti anaknya lahir dapat 40 hari makan lagi. Waktunya turun ke tanah makan lagi. Kakeknya meninggal dunia makan lagi. Ini bangsa kita memang ngaji ada makannya. Ini bangsa kita. Nah, para ulama di dalam berdakwah dulu, apabila melihat berbagai macam budaya dan tradisi, kalau budaya dan tradisi itu dilarang di dalam agama, oleh para ulama dihentikan, nggak boleh diteruskan. Tapi kalau budaya dan tradisi itu tidak dilarang di dalam agama, oleh para ulama dilanjutkan, diteruskan dan dilestarikan, dijadikan sarana pendekatan di dalam berdakwah. Kalau budaya itu dilarang, maka nggak boleh. Kalau budaya dilarang, dihentikan, tidak bisa. Maka bagaimana? Para ulama mencarikan solusi. Biasanya madaratnya, mafsadahnya dikurangi, diminimalisir, diperkecil. Ini contoh, ada saudara kita di daerah Jawa Tengah, di Magelang. Di Magelang itu ada gunung yang sering meletus, namanya Gunung Merapi. Umat Islam di Merapi punya tradisi membuang kepala kerbau tiap tahun ke Gunung Merapi. Begitu ada orang-orang Wahabi datang ke sana, mereka langsung bilang ini kafir, syirik. Akhirnya mereka mengadakan penelitian, mengapa masyarakat sini punya tradisi membuang kepala kerbau ke Gunung Merapi. Ternyata itu merupakan strategi ulama dulu dalam berdakwah. Dulu itu yang dibuang ke Gunung Merapi bukan kepala kerbau, tapi kepala manusia. Seorang manusia, anak perempuan masih gadis, dibuang ke Gunung Merapi, dijadikan tumbal. Karena mereka punya kepercayaan kalau Gunung Merapi gak dikasih tumbal anak perempuan yang masih gadis, katanya bahaya. Mungkin mereka mengira Gunung Merapi itu laki-laki, makanya tumbalnya perempuan. Nah, begitu para ulama datang berdakwah ke sana, maka budaya ini dilarang, gak boleh, jangan. Membunuh manusia itu dosa besar. Lalu kata mereka, gimana Kiai agar gunung ini gak mengganggu, gak meletus? Loh, kamu ini kan banyak kerbau, kamu kan peternak kerbau. Coba kerbaunya disembelih, dijadikan sedekah, karena sedekah itu menolak bala. Kepalanya dibuang, gak apa-apa. Akhirnya kepalanya dibuang. Itu budaya tradisi. Dan mengapa para ulama di dalam berdakwah itu pendekatannya budaya, tradisi? Karena Islam tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin." Khudhil 'afwa, ambillah sifat pemaaf. Rasulullah SAW diperintahkan agar selalu memaafkan orang. Karenanya Rasulullah selama berdakwah enggak pernah marah, enggak pernah melawan ketika di Mekah. Itu bukan karena takut, tapi karena oleh Allah diperintahkan selalu memaafkan orang. Ini Rasulullah. Wa'mur bil urfi, suruhlah orang-orang melakukan uruf. Uruf di sini artinya apa? Kata para ulama, Al-Imam Abdul Mughaffar As-Sam'ani berkata dalam kitabnya Qawaidul Adillah fi Ushulil Fiqh, wal muradu bil urfi ma ya'rifuhu an-nas wa yata'arafunahu fi ma bainahum. Yang dimaksud dengan uruf di dalam ayat ini adalah apa-apa yang dikenal oleh masyarakat dan mereka jadikan budaya dan tradisi di antara mereka. Nah, ini artinya apa? Islam itu dapat menerima budaya, menerima tradisi, selama tradisi itu tidak dilarang di dalam agama.
Ini diantara dari Al-Quran. Karena Al-Quran seperti itu dapat menerima tradisi, maka Rasulullah SAW di dalam dakwahnya juga tidak terlepas dari budaya dan tradisi. Kita ini kalau belajar kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, sirah nabawiyah, kita jumpai hukum-hukum agama yang sebenarnya oleh Rasulullah SAW diambil dari budaya Arab. Contoh, akikah. Akikah itu awal mulanya budaya orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah kalau istrinya melahirkan bayi, kalau bayinya laki-laki sembelih kambing 2. Kalau bayinya perempuan sembelih kambing 1. Setelah kambing disembelih, darah kambing itu dilumurkan, diusapkan pada rambut dan badan si bayi. Ini budaya jahiliyah. Begitu Islam datang, Rasulullah SAW diutus, akikah tetap jalan. Hanya mengusapkan darah pada badan dan kambing si bayi tidak boleh. Mengapa? Karena itu tidak ada gunanya dan darah itu termasuk perkara najis. Sedangkan akikah tetap jalan terus. Mengapa jalan terus? Karena akikah merupakan tradisi yang baik. Buktinya baik. Kita ini kalau sudah lama gak makan kambing, mau makan kambing gak punya uang, tiba-tiba tetangga sebelah menyodorkan surat undangan. Dilihat undangannya akikah, pasti senang. Iki betul segera kambing ini akikah. Dilihat nama bayinya laki-laki, loh lanang, laki-laki, kembar lagi. Kelihatan setelah datang nyembelih ayam orang, gak nyembelih kambing karena gak punya apa. Nah ini artinya apa? Akikah itu tradisi. Yang contoh lagi ya, bahwa Islam itu menerima tradisi. Apa? Puasa Asyura. Puasa Asyura itu asalnya puasanya orang Yahudi. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, fara'al yahud tasuma yaum Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi puasa Asyura. Melihat orang Yahudi puasa Asyura, Rasulullah gak langsung marah-marah. Misalnya berkata, Yahudi, ngapain kamu puasa Asyura? Kamu itu kafir, gak ada gunanya puasa. Rasulullah gak begitu cara dakwahnya. Rasulullah itu cara dakwahnya lembut, halus, dialogis. Rasulullah justru bertanya, mahaza, ada apa ini kamu kok puasa? Kok puasa? Ada apa kok puasa? Orang-orang Yahudi menjawab, hadza yaumun shalih. Kita ini puasa karena ini hari yang baik. Iki itu sih hari yang baik. Mengapa baik? Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla Bani Israil min aduwwihim. Pada hari ini Allah selamatkan Bani Israil dari musuh-musuh. Jadi ketika orang Bani Israil ini akan dibunuh oleh Raja Fir'aun, malam-malam oleh Nabi Musa diajak lari. Begitu lari ketawa dikejar. Lari sampai ke tepi pantai. Sampai di pantai nggak bisa lari. Nggak lari ini dibunuh. Lari ke lautan berarti mencari mana. Akhirnya bagaimana? Nabi Musa berdoa kepada Allah. Lalu malaikat Jibril turun, perintahkan Nabi Musa agar tongkat dipukulkan ke laut. Begitu tongkat dipukulkan, lautan membelah, tengahnya bisa dilalui. Nabi Musa berlalu. Setelah sampai di tepi, ternyata Fir'aun dan tentaranya dari tengah mengejar. Malaikat Jibril menyuruh tongkat itu pukulkan lagi. Begitu dipukulkan lagi, lautan itu kembali lagi, Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Nah, untuk merayakan hari kemenangan itu, fasamahu Musa syukran lillah. Nabi Musa setiap hari Asyura berpuasa karena bersyukur kepada Allah. Nah, mendengar jawaban itu, apa respon Nabi kita? Nabi kita bersabda, fa ana haqqu bi Musa. Kalau begitu, aku lebih berhak mensyukuri selamatnya Musa daripada kamu. Rasulullah berpuasa, para sahabat juga diperintahkan puasa. Nah, ini artinya apa? Ini artinya dakwah kepada Yahudi melalui pendekatan budaya mereka. Seakan-akan Nabi itu secara tidak langsung berkata pada Yahudi, Yahudi, kamu masuk Islam. Karena walaupun kamu masuk Islam, hubungan kamu dengan leluhur kamu yang Yahudi tak akan hilang. Kalau ketika Yahudi, kamu berpuasa Asyura, setelah Islam juga puasa Asyura. Ini aku puasa Asyura, para sahabat juga puasa Asyura. Ini namanya dakwah melalui pendekatan budaya. Jadi Islam itu tidak anti budaya. Kalau kelompok sebelah orang Wahabi nggak mau sama budaya, alasannya ikut Al-Quran hadis loh. Budaya ini Al-Quran hadis yang menerangkan.
Ada dalil Al-Qur'annya, ada dalil hadis. Jangan dikira ada dalil Al-Qur'an hadis. Orang-orang Wahabi ini, kalau kita ada keluarga meninggal, biasanya bikin kenduri tahlil. Orang Wahabi mengharamkan. Mengapa? Haram itu tahlil. Mengapa? Itu budaya Hindu. Jawaban kita, mana ada orang Hindu baca tahlil? Ada orang Hindu baca tahlil. Begitu dibilang begitu, kata mereka, loh bukan bacaannya, apanya? Kendurinya. Loh kenapa dengan kenduri? Itu budaya Hindu. Kita ini di Bali, saya sering undangan ke Bali, gak pernah dapat undangan kenduri 7 hari dari orang Hindu. Regennya ngawur orang Bali. Loh mengapa kenduri? Kenduri budaya Hindu. Itu orang kafir, meniru orang kafir hukumnya haram. Dalilnya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka berarti dia termasuk bagian dari golongan mereka. Jawaban kita, hadisnya benar, cuma pemahaman kamu yang tak benar. Mengapa kata para ulama meniru budaya agama lain itu haram? Syaratnya ada 2. Apa? Yang pertama, ayyakunal fi'lu mazmuman fi syar'i. Perbuatan yang kita tiru itu harus perbuatan yang tercela menurut kacamata agama. Kalau perbuatan yang ditiru bukan perbuatan tercela, enggak masalah kita. Contohnya puasa Asyura Akikah. Kalau perbuatan yang ditiru perbuatan tercela, seperti tahun baru Masehi. Apa tahun baru Masehi biasanya? Niup trompet, kembang api, tidak sholat, hura-hura, jarang kalau seperti itu. Karena itu perbuatan tercela. Yang kedua, syarat meniru agama lain itu haram. Syaratnya adalah ayyakuna bi qasdin tasyabbuh. Orang yang melakukan itu tujuannya memang meniru orang kafir. Kita yang bikin kenduri, bikin apa? Enggak ada tujuan meniru orang kafir. Kita ini kan memang banyak meniru orang kafir. Sekarang ini saya ceramah pakai mikrofon. Mikrofon ini yang buat orang Yahudi apa orang Arab? Hah? Orang Yahudi. Lalu di live streaming Facebook itu kamera ini dari Arab apa dari Yahudi? Yahudi. Gak apa-apa. Mengapa gak apa-apa? Ini bukan perbuatan tercela karena isinya baik. Dan kita pakai ini gak ada tujuan meniru Yahudi. Kita ini suka-suka aja. Dan kalau mikrofonnya ini bagus, senang. Jamaah yang hadir bisa ada di luar, bisa sambil bersandar. Bisa. Apalagi mikrofonnya bagus dan air yang disiapkan cukup air mineral, nggak perlu air yang lain, paling nggak yang kopi biar nggak. Jawaban mikrofonnya ini nggak bagus, nggak cukup ini harus air agak kuning, ada jahenya. Karena ini mikrofonnya sudah bagus, air putih cukup, makanya tak minum. Nah, bangsa kita ini bangsa yang senang ngasih makan. Dan ngasih makan ini, tradisi kenduri ngasih makan, jangan dikira tidak penting. Orang-orang Wahabi ya mengharapkan kenduri, lalu kita lawan, itu sedekah untuk orang mati. Kenapa kamu melarang sedekah untuk orang mati? Itu kan anjuran agama. Apa kata Wahabi? Kita ini nggak mengharapkan sedekah untuk orang mati. Kalau mau sedekah untuk orang mati jangan pakai kenduri, karena bid'ah. Pakai apa? Bangun masjid, bangun mushola. Loh, masjidnya sudah ada, kok bangun lagi? Dan bangun masjid nggak cukup, biaya sedikit, perlu biaya banyak. Dari mana kita? Tadi nggak punya uang. Orang ini mereka. Dan jangan dikira tradisi ngasih minum, ngasih makan itu tidak penting. Para ulama membiarkan budaya tradisi kenduri itu sangat penting, bukan sembarangan. Itu ada alasannya. Mengapa tradisi kenduri? Karena memang kata para ulama, sedekah yang paling afdal itu sedekah air. Al-Imam Zainuddin Abdul Aziz Al-Malaybari dalam kitabnya Fathul Mu'in, beliau mengatakan afdalus sedekah al-ma', sedekah yang paling utama itu sedekah air. Sedekah air ini paling utama. Mengapa sedekah air ini paling utama? Di dalam kitab, di dalam riwayat Imam Abi Dawud, sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-ma', air. Air itu sedekah yang paling disenangi oleh Rasulullah. Yang kedua, kata para ulama, di bawah sedekah minum adalah sedekah makan. Sedekah makan ini di bawah minum, termasuk sedekah yang besar.
Mengapa? Karena di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul Islam khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, besar pahalanya, mengantar masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Tu'imut ta'am." Kamu kasih makan pada orang. Artinya apa? Ngasih makan pada orang termasuk amalan paling baik. Ini harapan dosa almarhum yang meninggal dunia diampuni oleh Allah. Artinya apa? Tradisi kenduri, tradisi makan-makan merupakan tradisi yang sangat Islam, dan itu ada dari, jangan ditinggalkan.